Salam, selamat siang untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menonton daripada channel YouTube ini. Ada yang dari Medan, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jakarta, bahkan ada yang dari Taiwan, dari Papua, dari Manado, dari manapun berada. Terima kasih banyak sudah mendukung sehingga channel ini akan terus berjalan. Baik, saya pada kesempatan ini cuma mau sharing kepada semua teman-teman pendengar daripada YouTube ini bahwa bagaimana cara kami untuk bisa memiliki atau membangun sesuatu yang secara dunia kami tidak mampu lakukan. Nah, jadi apa yang kami lakukan? Ya, yang pertama kami selalu berdoa terlebih dahulu meminta tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Apakah rencana kami ini benar-betul sudah benar-benar bisa terlaksana dengan baik, atau sebaliknya Tuhan tidak mengizinkan kami melakukannya. Jadi kami minta tuntunannya. Kalau kayak saya selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Tuhan tak kasih aku mimpi, kasih aku firman Tuhan yang menguatkan. Waktu aku berdoa aku semakin ngerti, paham, kasih aku damai sejahtera supaya aku bisa semangat, aku bisa melakukannya dan aku percaya pada Tuhan gitu ya. Semakin hari semakin percaya, semakin mengimani apa yang kita kerjakan itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan yang kedua, kita membutuhkan teman-teman rekan-rekan pelayanan yang sehati, rekan-rekan doa dimanapun berada. Jadi tidak boleh kita sembarangan curhat kepada orang. Kita curhat kepada orang yang tepat. Orang yang tepat artinya orang yang mengerti, memahami keadaan kita, dan orang itu akan mendoakan kita. Dan ingatlah, ketika kita didoakan, kita juga harus melepaskan korban persembahan. Jadi melepaskan korban persembahan karena kita didoakan secara khusus, kita harus memberkati, memberi sesuatu yang selayaknya kepada orang tersebut. Kenapa? Karena saya juga sering melakukan hal tersebut kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, jadi saya rindu karena saya sudah kayak memetik buah ya, jadi rasanya oh seperti ini ya. Kenapa? Karena kita sudah menabur di tempat yang subur ya. Jadi ingatlah ya, jangan kita sembarangan curhat kepada manusia, tapi terlebih curhatlah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, atas segala suatu hal kita lakukan, segala doa syafaat kita tetap kita tutup dengan doa Bapa kami, doa yang menyempurnakan, karena kami pun setiap hari selalu melakukan hal ini. Tentunya di dalam meminta petunjuk dan tuntunan Tuhan, kami memerlukan ya modal dasar, yaitu iman yang teguh kepada Kristus. Kenapa? Karena pada waktu kami mau melakukan sesuatu, tentunya akan ada orang-orang yang mengejek kita, menertawakan kita, mengatakan tidak mungkin, atau mungkin mengatakan kamu sedang mimpi tuh di siang bolong, kayak gitu. Artinya tidak mungkin terjadi, mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting untuk nama Tuhan dipermuliakan, tentunya Tuhan pasti akan membuka jalan. Tidak tahu kapan, bisa sekarang, besok, bisa 1 tahun lagi, bisa 2 tahun lagi. Kita harus berdoa terus, meminta sampai waktunya Tuhan tiba kepada kita. Jadi saya tekankan di sini, waktu kita berdoa, kita selalu berdoa secara rinci ya kepada Tuhan apa yang kita butuhkan ya. Ingatlah, Tuhan akan berikan apa yang kita perlukan, tapi bukan apa yang kita inginkan. Artinya kalau itu sudah waktunya Tuhan dan itu sesuai kebutuhan kita, kita berdoa, Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Jadi rekan-rekan pelayananku, jangan kendor di dalam pelayanan, jangan kendor di dalam iman, jangan sampai kita mundur, jangan sampai kita terjatuh, karena ingat, kita hamba-hamba Tuhan dipercayakan Tuhan. Oleh sebab itu, lakukanlah segala sesuatu dari hal yang kecil dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab artinya memiliki rasa beban kalau kita tidak menyelesaikannya. Jadi kita tidak kabur, tapi kita punya rasa tanggung jawab apa yang bisa kita lakukan. Karena ingatlah, ketika kita hidup di muka bumi ini hanya sementara, saudara.
Jadi karena sementara apa yang kita melakukan, apa yang bisa kita berikan ya kepada Tuhan semasa kita hidup, karena ada waktunya sudah selesai ya. Jadi kita selama hidup ini mari kita berlomba-lomba di dalam iman dan berlomba-lomba untuk melakukannya. Jadi kalau misalnya dibilang saya modal, saya butuh uang, saya tidak punya uang, marilah meminta petunjuk pada Tuhan bagaimana caranya supaya kami dibukakan jalan, supaya kami bisa mendapatkan uang tersebut. Untuk apa? Misalnya untuk pembangunan gereja, atau untuk membeli satu alat musik misalnya, atau untuk hal-hal yang lain yang berhubungan dengan pelayanan, atau untuk menggaji karyawan misalnya. Tuhan, bukakanlah jalanmu, taruhkanlah orang-orang yang sungguh-sungguh mau untuk bersama-sama untuk memajukan dari mungkin pelayanan, dari pekerjaan, atau dari usaha-usaha yang saya lakukan. Berikanlah ya kepada kita meminta pada Tuhan, sehingga Tuhan juga akan menepati janjinya bahwa Dia akan menepati janjinya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bukan kita hanya hidup, hanya percaya saja selesai, tapi lakukanlah bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Oke? Ya, jadi itu saja mungkin sharing sedikit tentang perjalanan pelayanan. Selamat hari Minggu untuk semua teman-temanku yang berada di tanah air ini. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya, maupun yang ada di Manado, yang ada di Papua, di Jakarta, yang ada di Bekasi, bahkan ada yang di Taiwan, ada juga yang ada di Batam, dan di tempat-tempat yang lainnya yang tidak sempat kusebutkan di Kalimantan ini. Selamat di dalam melayani Tuhan, selamat dalam semangat terus di dalam Tuhan, dan ingatlah bahwa Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita. Jadi selama saya pelayanan sampai hari ini, saya selalu dalam pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena saya selalu melakukan. Jadi saya harap dengan ada video ini bisa dilakukan di rumah. Ya, seperti doa Bapa kami, harus memulai sesuatu dalam doa, harus menemukan orang-orang yang sehati, biar Tuhan yang menuntun siapapun orangnya, mau itu muda, mau itu tua, tidak menjadi masalah. Yang penting kesehatian itu penting, karena itu akan membawa kita mewujudkan satu cita-cita atau visi atau mimpi yang Tuhan berikan pada kita. Artinya ada tujuan kita hidup, harus kita mengerti, memahami sampai di sini. Ya, jadi bukan kita sembarangan dalam hidup ini. Sekali lagi kita tidak pernah semandam hidup ini, tapi kita meminta di dalam rencana dan setiap kehendak Tuhan yang terjadi. Oke? Jadi itu aku mau sharingkan. Nanti lain waktu aku mau sharing lagi, karena banyak hal tentang pelayanan ini yang aku lihat dan yang aku sudah praktekkan, aku udah jalani. Aku cuma mau bagi doang kepada teman-teman aku, sehingga teman-teman aku punya semangat dan juga bisa hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, hidupnya mengalami hal yang dikatakan kesuksesan dan keberhasilan. Ingat, itu hanyalah ekor saja. Artinya kalau ekor saja itu belakangan, itu akan datang kalau kita hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengandalkan Tuhan, apapun pekerjaan kita pasti ada hasilnya. Tetapi kalau kita mengandalkan manusia, tentunya kita akan jadi orang yang akhirnya berat sendiri karena kita mengandalkan diri kita. Jadi ini pesan saya yang harus saya bagikan, karena hari ini itu yang mau di-sharingkan ya, karena saya juga berdoa minta petunjuk Tuhan, saya mau bagi berkat apa yang harus saya sharingkan, dan di dalam hati saya tergerak untuk menyatakan, memberikan pesan ya. Yang pertama tadi tentang hal berdoa, kedua tentang kesatuan hati ya, yang ketiga tentang kita bagaimana kita berkorban, butuh pengorbanan segala sesuatunya. Mungkin pengorbanan kita tidak seberapa, tetapi Tuhan tahu. Bahkan sampai habis-habisan apa yang kita punya, Tuhan tahu, dan Tuhan akan memberkati. Maka keberhasilan dan juga yang namanya kesuksesan akan mengikuti dari jejak hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga ingin kita menjadi murid-murid yang setia, yang nanti bisa menolong orang lain. Jadi kita harus hidup di dalam perkenanan Tuhan.
ya. Dan ingat, setiap doa habis doa syafaat berdoalah, angka baiknya doa Bapa kami, supaya saudara bisa disempurnakan dalam iman di dalam setiap doa tersebut, sehingga doa-doa yang saudara naikkan pada Tuhan, pergumulan-pergumulan yang saudara hadapi, saudara mengingat kepada Tuhan. Oke, sampai di sini dulu sharing aku. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terpuji nama Tuhan. Amin.